Selamat siang, anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Syukurlah kalau begitu. Ya, kita mulai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk hari ini dengan materi yang ditambahkan dari materi kemarin. Namun sebelum kita memulai ya, pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kalau minta tolong ketua kelas memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini lancar dan mendapatkan manfaat. Semua siap. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak cek dulu kehadiran kalian. Anggun Dwi Ariyanti, Siva Cahya Putri, Intan Desta, Anggi Fernando, Deva Dwi Febrian. Sepertinya hadir semua. Iya Pak. Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau begitu. Baik, kita lanjutkan saja agar tidak bertanya-tanya Bapak hari ini mau ngajar apa, ya kan? Maka sebelumnya, namun kalian kan sudah punya Google Classroom, ya, yang pernah diberikan di waktu sebelumnya. Tolong dibuka di dalam Google Classroom di materi pembelajaran KKA. Bapak sudah tampilkan atau tayangkan untuk bagian pretest untuk menguji ataupun menilai seberapa pemahaman kalian pada pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, ya, sehingga Bapak bisa memulai dari mana pembelajaran ini akan dimulai. Silahkan dibuka Google Classroom-nya, ya, menggunakan akun masing-masing. Kemudian isikan saja bagian pretest. Di situ ada pretest dan lain-lain. Tolong diisi bagian pretest. Kemudian langsung kirim, nanti otomatis Bapak juga akan membaca dari sini. Ya. Google Classroom-nya. Kalau ada yang lupa, Google Classroom itu adalah layanan di platform Google, ya. Jadi ada titik 3 itu juga ada titik 9. Kalau nggak salah ada titik 9 di sudut kanan atas. Ya. Titik 9 diklik, kemudian klik yang bagian Classroom. Baik, sepertinya sudah mulai pada merespon, ya. Nah, ini adalah pembelajaran kita kali ini, ya, dengan topik yang baru yaitu pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial, ya. Atau lebih kalian kenal dengan istilah
AI atau dalam bahasa kalian AI. Namun kali ini kita biasakan dengan bahasa baku, yaitu kecerdasan artifisial. Ya. Dari materi yang akan Bapak sampaikan nanti meliputi memahami, kemudian kita coba mengaplikasikan, menerapkan perangkat kecerdasan artifisial yang berhubungan dengan kegiatan kalian sehari-hari, khususnya di bidang sekolah menengah kejuruan SMK. Kemudian setelah pembelajaran nanti, tidak lupa kita akan berdiskusi, kemudian setelah itu kita refleksikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sulit, apa yang mudah, nanti kalian tinggal sampaikan agar menjadi masukan dan bahan evaluasi kita bersama. Ya. Kemudian, apa sih tujuan kita mempelajari ini? Pengoperasian, kemudian mengaplikasikan dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Tidak lain adalah tujuannya antara lain adalah memahami, kemudian maaf ini koneksinya lalai. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya. Antara lain, bagaimana kita nantinya mampu menjelaskan konsep dan prinsip untuk mengoperasikan kecerdasan artifisial. Ya. Kemudian setelah mengetahui prinsip pengoperasiannya, kita bisa mengeksplorasinya dalam kerangka ataupun dalam perangkat yang nyata. Nanti kita coba perangkat yang biasa kalian gunakan. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang menggunakan. Kemudian kalau bisa kita terapkan pada bidang umum ataupun bidang khusus. Ya, kalau bisa sesuai dengan untuk menyelesaikan tugas di bidang SMK. Selain itu, tujuannya adalah bagaimana kita melatih keterampilan kita di bidang keterbatasan daripada kecerdasan artifisial. Jadi kita harus berpikir kritis, apakah KA tadi sangat cerdas atau punya kelemahan. Ya, kita harus punya cara yang berpikir, apakah mesin ini memang menjadi andalan kita atau memang perlu untuk kita tingkatkan. Sehingga suatu saat nanti kita dapat mengembangkan kecerdasan artifisial pada hasil atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara kontekstual. Ya. Selanjutnya kita lihat ada peluangnya enggak? Nah, kecerdasan artifisial ini. Karena kecerdasan artifisial ini cenderung baru. Ya. Kemudian, apa yang akan dicapai pada pembelajaran ini? Antara lain, minimal kita mampu mendefinisikan. Kemudian, mampu melihat cara kerjanya. Tidak sekedar melihat, tetapi bisa menerapkan perangkat kecerdasan artifisial ini untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian, dilihat setelah digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas, apa ini membantu tugas kalian atau justru tugas kalian tambah ribet. Nah, kita lihat, maka perlu adanya refleksi. Mana KA yang harusnya dipakai oleh kalian sesuai dan cocok oleh tugas kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kalian. Sehingga suatu saat mulai terencana di dalam benak kalian bagaimana nantinya KA ini mampu mendukung karir ataupun profesi kalian ke depan. Ini adalah capaian yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Ya.
Namun, agar kita nggak berlama-lama lagi, kita lihat sebuah tayangan video agar kalian mulai berpikir ataupun memiliki cara pandang yang mungkin sedikit luas dari apa yang kita sebut sebagai kecerdasan artifisial. Mari kita sama-sama lihat tayangan ini, kemudian kita sama-sama renungi, kita sama-sama refleksikan, kita sama-sama coba ini apa tayangan ini. Nggak ada suaranya ya. Tapi nggak apa-apa, bisa terlihat jelas kan? Ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan kolaborasi AI dengan manusia, diterapkan pada berbagai sektor. Kita lihat itu. Tidak perlu lagi bertanya siapa namanya. Gimana tayangannya? Menarik? Menarik. Jadi dalam tayangan tadi, kalian diberikan sebuah gambaran bahwa ternyata dunia ini, kecerdasan artifisial yang kita sebut di awal tadi, ini sudah sangat berkembang. Terbukti beberapa aplikasi tadi sudah ada yang bahkan sudah merangsek masuk ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh yang pertama tadi ada mobil. Mobil apa? Mobil? Iya betul, mobil otonom namanya tadi. Terlihat ya, mobil otonom itu mobil yang tanpa sopir, tidak pakai driver. Lalu numbur nggak kira-kira? Tadi nggak ada yang numbur ya. Ini ciptaan yang sungguh luar biasa. Kemudian ada lagi tadi apa? Bagaimana mendeteksi wajah, face recognition. Jadi pendeteksian wajah sudah sedemikian canggih sehingga untuk mengenali identitas seseorang ini tidak lagi ditanya siapa namanya. Ini bagus untuk hal-hal dalam hal mungkin absensi di perusahaan-perusahaan yang banyak sekali tenaga kerjanya di perusahaan-perusahaan tersebut, ataupun untuk security ya, sehingga aman tempat kita. Kemudian tadi yang ketiga apa? Apa tadi? Yang paling kalian sukai kalau ada itu apa? Alat bersih-bersih, nggak lagi kotor. Kaos kaki yang biasa kalian taruh sembarangan dibenerin betul, taruh tempatnya. Sepatu dibenerin betul. Sudah ke arah robotik. Inilah kecerdasan artifisial yang saat ini sangat berkembang. Namun kita dari tadi ngomongin kecerdasan artifisial. Bapak singkat dengan KA. Kalian kenal dengan AI. Sekarang tadi sudah ada pretest. Bapak nanya, apa sih yang dimaksud dengan KA? Apa yang dimaksud dengan KA? Kepintaran
Iya betul, ya. Kepintaran artifisial, kecerdasan artifisial, itulah KA. Namun sebetulnya definisi KA itu terus berkembang. Sejalan dengan perkembangan revolusi industri. Maka definisi-definisi kecerdasan artifisial ini sudah ada sebetulnya, sudah ada sejak zaman revolusi industri yang pertama. Pernah Bapak sampaikan tentang revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, ya, revolusi industri ketiga, ditemukan listrik, kemudian revolusi industri keempat, era digitalisasi, kemudian revolusi industri 5.0 atau 5.0 inilah yang kemudian ke arah betul-betul ke arah otomatisasi. Jadi KA-KA yang selama ini kita kenal dengan istilah AI, kita mungkin lebih mengenal dengan istilah AI, adalah sebuah cabang atau suatu cabang ilmu komputer yang khusus mempelajari tentang pengembangan sistem atau mesin yang dapat meniru cara berpikir dan bertindak layaknya manusia. Jadi dia adalah mesin ataupun tiruan. Jadi ingat kata-katanya artifisial, artinya dia betul-betul hanya meniru. Namun dengan perkembangan revolusi industri ini, maka definisi ini banyak berkembang, termasuk yang dimulai oleh John McCarthy. Tahu John McCarthy? Ya, John McCarthy adalah bapaknya AI. Nah, kalau kita di Indonesia namanya bapaknya kecerdasan artifisial. Dia sudah memulai bagaimana memikirkan ke depan nanti ada kecerdasan artifisial, ada otomatisasi bahasa dia. Nah, itu sejak tahun 1965. Sehingga KA terus berkembang. Dan perkembangan pesat ini adalah sejak tahun 2020. Bahkan pesat lagi 2023 sejak muncul ada kecerdasan AGI, Artificial General Intelligence. Ya. Jadi dari ANI yang nero, yang masih di bawah kemampuan manusia, kemudian muncul lagi sekarang AGI yang sudah serupa dengan kemampuan manusia kecerdasannya. Kemudian sudah mulai beranjak muncul namanya ASI, super intelijensi. Jadi kemampuannya di atas kemampuan manusia. Namun pada prakteknya, ini ya, sebetulnya KA ini mengacu definisinya pada suatu sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data, mengenal pola, serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Jadi AI tadi lebih pada penekanan saat ini bagaimana dia mampu memberikan prediksi sehingga bisa memberikan saran kepada kalian, bisa memberikan keputusan-keputusan yang mungkin kalian masih bimbang. Ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan caranya itu berdasarkan data dan pengenalan pola. Ini mulai IBM, mulai ditemukan mesin sekelas IBM tahun 2020 memimpin secara global teknologi AI. Dulunya John McCarthy ini agak kewalahan. Kenapa? Karena pada saat itu mungkin ekspektasi orang, cara pandang orang terhadap apa yang diungkapkan oleh para penemu atau pengen membaharui sistem otomatisasi tadi, baru ditemukan mesin mekanik saja pengen otomatisasi. Waktu itu mesinnya masih mesin tenun, tenaganya tenaga uap, sudah pengen mesinnya otomatisasi. Nah sehingga perkembangan pada saat itu mulai vakum, ya istilahnya nggak begitu dikejar tayang karena ekspektasi orang terhadap otomatisasi tadi sangat rendah. Belum serealistis sesuai kenyataan pada zaman itu. Namun sejak IBM mulai meluncurkan komputer yang punya kemampuan memecahkan masalah tadi, punya kecerdasan, kemampuan mesinnya mumpuni, mulai digenjot lagi dan rame-rame sampai saat ini orang berlomba-lomba pada membuat pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial.
Capek? Lesu? Semangat? Oke, biar lebih semangat, coba berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, biar lebih semangat, berdiri dulu. Kita sama-sama bergembira dulu sebentar sambil melepaskan penat. Ya, kita buat game kecil ya. Jadi yang di sebelah kanan Bapak, kalau Bapak ada kata yang Bapak ucapkan aku, maka yang di sebelah kanan Bapak, ya di sini ya, kan dua-dua nih. Ya, yang nggak ada balik. Yang nggak ada balik, bukan karena siswa temennya nggak ada, tapi karena komputernya tadi tidak nyala. Oke? Jadi berbalik berhadapan-hadapan, yang sebelah kanan Bapak kalau Bapak bilang aku, maka tangannya kayak gini. Ayo, sama-sama. Sama-sama tangannya kayak gini. Ya, nggak apa-apa ya. Ya. Yuk cepet-cepetan nepak tangan temennya, tapi nggak usah keras-keras, ya, nggak usah keras-keras. Tangannya, telapak tangannya. Kalau ada kalimat Bapak mengatakan aku, tapi yang nepak yang kanan, yang kiri apa? Yang kiri berusaha ngindar kayak gini aja ngindarnya, nggak usah kemana-mana, ya, kayak gini aja, oke? Bisa? Paham? Oke, kalau kita melihat. Tapi kalau Bapak mengucapkan kamu, maka bagian yang kiri yang nepak, yang kanan ngindar, ya. Bisa? Bisa? Ayo biar nggak ngantuk. Udah siang soalnya pelajaran kita hari ini, ya. Oke, kita lihat. Ya, kalau ada kata Bapak mengucapkan aku, Bapak akan bersenandung sebentar. Zaman aku, zaman kaki tak bersepatu. Aku. Ulangi ya. Oke. Iya, yang sebelah kanan yang nepak. Kalau aku, kalau kamu, berarti yang kiri otomatis ingin indah. Jangan bengong aja, ya. Ayo, biar mulai connect dengan pembelajaran kita hari ini. Oke? Zamannya aku. Iya. Zamannya kamu. Zamannya aku. Zamannya aku. Zamannya kamu. Zaman kaki. Tak pernah jalan. Oke. Zamannya kamu. Nah. Jangan bengong, kalau ketepak berarti bengong. Oke. Terima kasih. Ayo duduk. Duduk lagi. Ya. Kita lanjutkan bagaimana prinsip kerja kecerdasan artifisial. Ya. Bagaimana prinsip kerja kecerdasan artifisial. Kok bisa kecerdasan ini begitu berkembang pesat, bahkan menjadi buah bibir saat ini. Ya. Hampir di semua bidang orang membicarakan kecepatan dalam bekerja yang dibantu oleh alat. Hampir di semua bidang. Nah, bagaimana dia bekerja? Sebetulnya KA ini bekerja juga berdasarkan dari data yang kita miliki. Ya. Karena saat ini sudah semakin banyaknya data, atau kita kenal dengan istilah, sampai dengan ada istilah big data. Data yang sangat banyak. Berkat apa? Berkat penemuan komputer dalam jaringan atau jaringan komputer. Semua komputer terhubung dengan internet. Ada yang jaringannya lokal, ada yang jaringannya lebih luas lagi. Maka banyak data yang masuk, baik berupa pertanyaan, berupa perintah, ada yang perintah lisan, ada yang perintah suara, atau gambar-gambar yang masuk ke dalam sistem komputer, membuat mereka, para pengembang ini berpikir bagaimana kalau komputer tadi dilatih untuk memproses data. Setelah diberikan pelatihan, yaitu pada dasarnya pelatihan itu adalah prinsip
bekerja komputasional. Ada apa? Menyederhanakan, kemudian ada mengenal pola, kemudian ada algoritma, ada apa yang memisahkan masalah yang tidak penting. Bukan dekomposisi yang menyederhanakan apa? Abstraksi lupa ya. Oke, setelah itu keluarannya outputnya berupa keputusan, berupa hasil karya, misalnya gambar yang kalian inginkan, ya, lukisan yang kalian inginkan, atau bisa jadi laporan yang kalian inginkan. Dan hebatnya, ini hebatnya, kecerdasan artifisial itu mampu memberikan prediksi, mampu memberikan saran kepada kalian. Oh, bagusnya kamu ini aja laporannya. Bagusnya kamu, atau berikan saya contoh, banyak laporan, dikasihkan contoh-contohnya. Atau memberikan prediksi, karena kamu suka dengan jurusan teknik instalasi tenaga listrik, maka bagusnya kamu mempelajari yang fokus dengan teknik instalasi tenaga listrik, bukan otomotif. Itu memberikan prediksi, ya. Sehingga banyak sekali KA yang ada di dunia saat ini, sudah ribuan diciptakan dan dikembangkan kecerdasan artifisial. Ya. Sama dengan harapan dari pembelajaran ini, harapannya kalian nantinya mampu menjadi pengembang. Itulah kunci dari pembelajaran pada hari ini. Mampu menjadi pembaharu dalam teknologi. Ya. Tidak sekedar nerusin, tidak sekedar gunain. Apa saja? Mungkin sudah banyak. Ada yang sudah pakai KA. Sudah pakai AI deh. Kalau susah bener bahasa KA. Ada yang sudah pakai AI? Oh, ada satu. Enak nggak? Enak. Oh, enak. Yang belum ngicipin enak berarti. Pengen? Nah, banyak nih. Sudah banyak bertebaran. Ada asisten KA. Ya. Contohnya ChatGPT atau ChatGPT. Kemudian Gemini. Ini percakapan. Asisten percakapan. Jadi kalian bisa ngobrol sekarang dengan KA. Yang nggak punya cewek atau lagi frustasi dengan pacarnya, udah ngobrol aja pakai KA daripada stres, ya bisa. Tapi hati-hati, namanya KA hanyalah robot. Ingat itu, KA hanya meniru, tiruan. Kemudian untuk memproduksi video sudah kita banyak sekali pakai Synthesia, kemudian Filmora. Ada lagi yang bisa digunakan untuk notulis, ya notulen, Nyota. Kemudian ada ini yang sering banyak kita pakai, pengen buat gambar, pengen buat anime kalau anak-anak ya, suka buat anime. Pakai DALL-E, pakai Midjourney. Banyak sekali. Kemudian mau buat presentasi seperti Bapak, bisa cepat pakai gambar. Jadi setiap KA ini punya spesifikasi masing-masing. Inilah kenapa kita harus mengenal. Tidak mentang-mentang KA bisa melakukan semuanya terus kamu ngabrukin tugas ke dia, kasihan juga mesin. Walaupun KA mampu beroperasi 24 jam. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Istirahat kita 2 jam ya. Ya, Saya izin bertanya Pak. Saya heran nih ya Pak ya. Kenapa setiap saya buka aplikasi YouTube selalu muncul video yang saya sukai Pak? Kenapa itu kira-kira? Aplikasi YouTube, oh suka nonton YouTube, jangan-jangan YouTuber. Oke, mudah-mudahan jadi pengembang YouTuber. Jadi aplikasi YouTube berandanya yang kamu suka nggih? Iya Pak. Oh betul. Ada yang suka kayak gitu juga? Kayak itu begitu buka beranda, sama nggak berandanya Anggi dengan berandanya? Beda. Tapi yang disukai Dwi berarti agak berbeda dengan punya suka Anggi. Selalu yang disukai. Inilah kenapa hal itu terjadi. Ada yang bisa menjawab? Bantuin temennya. Ada? Hah? Kenapa? Apa sama-sama pengen tahu? Baik. Jadi, kenapa KA ini mampu melihat kamu, Anggi, suka nonton YouTube tentang anime. Kemudian Dwi
lebih suka dengerin siaran berita. Jadi munculnya berita terus. Itu karena KA mampu, kembali lagi cara kerjanya yaitu mampu memberikan prediksi. Inilah yang kita kenal kecerdasan artifisial. Berdasarkan apa coba dia mampu memberikan prediksi? Sebetulnya dia nggak memberikan prediksi sekehendak dia bikin prediksi, enggak. Ada dasarnya, apa itu? Ini data atau masukan input kita. Kalian kan secara tidak langsung, Anggi, Dwi, dan yang lain-lain pada saat buka YouTube, yang dibuka itu aja. Sehingga lama-lama karena pengulangan repeater, ini cerita otomatisasi repeater, maka KA semakin lama semakin apal. Paling dia suka bagian anime si Anggi. Nah, makanya ada anime baru, munculin aja di apa namanya beranda YouTube dia. Kemudian Dwi itu suka dengerin berita. Begitu ada berita baru, munculin. Itu berdasarkan pekerjaan kita juga. Makanya akun di setiap ini apa namanya platform itu kalian bisa berbeda-beda. Untuk akun Anggi akan berbeda isinya dengan sarannya dari akun yang lain. Ini kemampuan. Nah, kemampuan memprediksi inilah yang menjadi Bapak garis bawahi. Inilah yang menjadi penciri KA dengan otomatisasi. Ya. Terkadang kita berpikir otomatisasi adalah KA, tetapi menurut daripada perkembangan definisi KA, otomatisasi hanya repeater, hanya ngulang, datanya itu saja. Beda dengan KA. KA mampu memprediksi. Di tayangan terakhir tadi, contoh apa? Begitu ada kaos kaki, kan kaos kaki berbeda dengan sepatu tuh. Tapi kaos kaki juga ditaruh, sampah ditaruh di tempat sampah, kemudian sepatu taruh tempatnya. Karena mereka mulai berpikir untuk memprediksi kesenangan tadi. Apa yang disenangi oleh si pemilik data kalian. Diproses dalam brainware-nya. Jadi ada otaknya. Otaknya itu namanya brainware. Di dalam komputer ada 3 perangkat yang bekerja, yaitu software, hardware, dan brainware. Nah, KA masuk ke dalam brainware-nya untuk mengolah secara algoritmik. Apa itu algoritmik? Masih ingat? Iya, benar. Apa? Algoritmik. Bagaimana langkah-langkah untuk memecahkan masalah? Langkah-langkahnya logis nggak? Harus logis. Kalau nggak logis, KA pun akan ngawur. Jadi berdasarkan data yang ada, kemudian langkah-langkah algoritmik yang diberikan, diajarkan sebagai mesin learning tadi, maka KA bekerja menghasilkan output yang nyata sesuai dengan kesenangan atau keinginan kita. Ya. Sampai di sini agak lega dikit dengan cara proses kerja KA. Sudah sedikit paham? Nah, oke, kembali lagi ya. Makasih Anggi mengingatkan. Kok bener loh kalau kadang-kadang kita juga pernah buat ini apa namanya? Mau mencari sesuatu di Google searching ya. Searching? Mencari sesuatu di situ. Begitu ngetiknya belum selesai sudah muncul banyak kalimat. Ya. Sudah muncul banyak kalimat yang menyarankan untuk kita klik. Itulah kecerdasan dari KA. Oleh karena itu, ya, karena banyaknya sekarang KA, kemudian sudah masuk, apalagi sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran, kita mungkin sama-sama bertanya, mengapa KA begitu penting? Ya. Kok orang berlomba-lomba pengen mengerti KA? Tapi ada juga yang masih bengong-bengong kan? Belum sempat berlomba-lomba untuk mengerti KA. Jadi seberapa penting KA akan sangat penting. Mengapa penting? Mengapa KA penting?
Oke, kalau begitu biar kita lebih paham KA itu seberapa pentingnya, kita coba aja satu aplikasi ya. Kita coba saja satu aplikasi. Ini. Ada? Sudah dibuka Google-nya? Sudah? Yang tadi? Belum ditutup kan? Coba di titik 9, pojok kanan atas, lihat akun Google-nya masih login. Di titik 9 pojok kanan atas, diklik, ada namanya Gemini. Ada? Logonya kayak apa itu? Kayak cahaya ya. Mini. Ada? Coba. Biar kita tahu penting nggak, coba. Tadi masih ragu-ragu. Kita coba. Kita sama-sama. Ya, Bapak juga nyoba. Sudah ketemu Gemininya? Di pojok kanan atas ada titik 9. Kalau nggak ada yang belum ketemu, ketik aja di pencarian Gemini. Ya, itu adalah bagian A, kecerdasan artifisial pada platform Google. Di sebelah Google Classroom biasanya muncul. Kemudian kalian klik Gemininya, sudah? Yang logonya seperti cahaya itu kalian klik Gemininya. Sudah? Apa yang muncul? Pertama kali biasanya muncul kayak beranda kotak percakapan. Mirip kalau kalian main WhatsApp. Ya. Muncul? Sudah? Coba sekarang kalau sudah muncul, sama-sama kita coba tanyakan ke Gemini tadi sebagai kecerdasan artifisial tentang sesuatu yang kalian pengen cari. Misalnya apa ya? Kalau kita di jurusan SMK misalnya apa nih? Misalnya apa? Jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Mungkin pengen tahu. Coba kalau jurusan instalasi tenaga listrik, ketikkan saja sama-sama. Berikan saya informasi. Berikan saya informasi di kotak percakapannya. Berikan saya informasi tentang instalasi tenaga listrik rumah minimalis. Ya, kan sekarang orang pengen buat rumah minimalis juga, ya. Berikan saya informasi terbaru, tambahin terbaru nggak apa-apa. Informasi terbaru tentang instalasi tenaga listrik rumah minimalis. Sudah? Enter. Atau klik tanda panah. Munculnya apa? Banyak. Banyak apa? Banyak ya. Munculnya apa? Banyak. Munculnya banyak kan enak kan? Tuh, kalian ada tugas ketik sebentar, munculnya banyak. Coba sekarang di copy perintah tadi. Masih ada nggak perintahnya di atas? Scroll ke atas dulu. Copy. Caranya ngopi, klik blok ya, atau di blok Ctrl A ya. Iya, pertanyaannya di blok Ctrl A itu copy semua. Disalin, kemudian kalian buka di sebelahnya. Dibuka di sebelahnya Google biasa, Google Search Engine. Di sebelahnya tab baru, buka tab baru. Buka tab baru. Copy. Ctrl C boleh. Ctrl C, buka di tab baru. Sudah? Copy. Ctrl C boleh. Buka tab baru. Coba tab baru aja di sebelahnya. Klik. Oke. Google aja. Google.com atau google.co.id. Di penelusuran Google aja. Sudah? Di penelusuran Google, tempelkan perintah tadi atau ketikan kalian tadi yang ingin informasi tadi, tempelkan di Google penelusuran. Sudah?
Tambahkan di tab baru. Ya, oke. Google penelusuran. Oke, tempelin di sini. Ctrl A. Oke, Ctrl V. Ctrl V. Oke, enter. Enter. Nah, coba bandingkan hasilnya yang menggunakan Gemini tadi dengan yang menggunakan Google penelusuran. Kira-kira kalian lebih senang atau srek? Ah, enakan saya mengerjakan tugas pakai Gemini apa Google penelusuran? Ayo, apa bedanya? Mulai dibayangkan apa bedanya. Kemudian bagaimana kita nanti menerapkannya? Ya. Mana waktunya kita menggunakan Google penelusuran, mana waktunya kita menggunakan Google Gemini. Ya. Sudah? Ada bedanya nggak? Enak yang mana? Enak yang mana? Bapak nanya. Enak semua. Tapi paling enak yang mana? Kalau untuk mengerjakan tugas. Misalnya kalian mendapatkan tugas seperti itu dari guru di bidang kejuruan kalian. Kemudian, apakah kalian akan menggunakan Google penelusuran atau Google Gemini? Kalau sudah dibandingkan seperti itu. Gemini. Karena di Google Gemini langsung terangkai. Dan itu bisa kita coba kalian lihat di hasilnya tadi. Yang di Google Gemini. Ya, sudah. Balik lagi ke Google Gemini. Di Google Gemini. Sudah. Balik lagi di Google Gemini. Kembali lagi ke Google Gemini. Gemini. Oke. Oke. Sudah. Scroll ke bawah. Scroll ke bawah terus. Nah, betul. Scroll ke bawah. Sekarang kalian pengen tugas itu segera dikumpulkan. Maka kemudian coba klik titik 3 yang kayak apa ini? Nah, titik 3 itu. Diklik untuk titik 3 yang ini. Kalau pengen cepat dikumpulkan, klik yang share. Bagikan. Bagikan menjadi ekspor dulu. Ekspor kemana? Ekspor ke dokumen. Klik. Coba, apa yang hasilnya terjadi? Apa? Sudah diekspor ke dokumen. Lihat di downloadan. Di pojok kanan atas ada download. Ya, nanti dilihat di downloadan. Dokumen, buka dokumen. Nah, sudah dalam bentuk dokumen. Tinggal kalian kumpulkan. Ya, inilah bedanya tadi dengan menggunakan kecerdasan artifisial dan tidak. Kemudian dari mana sih dia ini dapat Gemini tadi, informasi tadi? Kalian scroll lagi ke bawah, yang tadi, titik 3 yang di bawah. Ada? Gemini tadi dapat dari mana? Ayo. Titik 3 di bawah tadi, yang bukan yang di dokumen, yang di Gemini. Ayo. Ya, terus scroll ke bawah. Nah, titik 3 itu kalian klik. Jadi Gemini itu dapat dari mana? Titik 3. Ya, klik. Kemudian periksa kembali respon. Klik periksa kembali respon. Nah, sudah? Sudah diklik? Katasin. Nah, ada warnanya yang berbeda ya. Ada warnanya yang hijau. Nah, kalau dicari, itu ada tanda panah ke bawah. Diklik. Nah, diklik. Maka ada perluasan bahwa itu didapatkan dari misalnya www.linktown.co.id. Itu sumber datanya tadi. Ya. Jadi KA itu bukan serta-merta dapat, tapi berdasarkan big data yang mereka miliki. Ini contoh kecil daripada kecerdasan artifisial yang berupa kecerdasan generatif. Banyak contoh kecerdasan artifisial ya di perkembangan dunia saat ini. Sudah? Sudah dapat? Ya, itu contoh sumbernya. Kemudian kalau mau dibuat kalimatnya ini sulit, Pak. Kalimatnya sulit. Ya udah, ubah aja kalimatnya dalam bahasa kalian. Boleh. Coba sekali lagi, bawahnya ketik lagi. Ketik di bawah. Tolong ubah
tolong ubah, minta tolong ke KA ya, minta tolong kayak bahasa manusia, minta tolong ubah hasil info tersebut di atas dalam bahasa anak usia SMK. Dalam bahasa anak usia SMK. Muncul? Enter. Isinya sama, bahasanya lebih santai nggak? Gini bro. Nah, ada yang gini bro katanya. Ya, itulah bahasa kalian yang kadang-kadang pengen kan dapat informasi yang kira-kira pening tapi menjadi santai, dibantu oleh Gemini. Dibantu oleh aplikasi-aplikasi kecerdasan artifisial. Tidak aja Gemini, banyak. Ada Grok, ada ChatGPT yang sifatnya general untuk percakapan. Ya. Ya, ketawa. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau ngobrol, kita ngobrol sama AI aja, kecerdasan artifisial aja. Ya, nggak apa-apa. Oke? Baik. Seru ya? Seru nggak? Jadi inilah mengapa KA kecerdasan artifisial itu penting. Bahkan kalau mau di sebelah kiri ya ada garis banyak di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada garis banyak. Itu ada bagian yang kita sebut sebagai explore penjelajahan atau Gemini atau jelajah Gemini ya, explore game. Ada nggak? Ada explore game itu kalau diklik muncul itu saran-saran. Kalian mau konsultasi pembelajaran dengan konsultan belajar, itu ada. Klik aja coba yang di konsultasi pembelajaran, ada nggak? Klik sekali lagi. Di konsultasi pembelajaran. Ada? Ya, konsultasi pembelajaran. Klik. Klik. Nah, belum muncul ke bawah. Oh, ini kalau konsultasi pembelajaran udah banyak. Ya. Ya. Di konsultasi pembelajaran jelajah game itu, diklik. Ya, klik. Nah, ada kan? Mencari ide, konsultan karir, ya. Nanti kalau diklik muncul lagi dia saran-sarannya. Oke, banyak kan keseruan kalau udah masuk. Bahkan mau bikin logo bisa dengan cara nanti gambar ada di situ menunya, ya. Sudah banyak hal-hal yang menarik dari satu aplikasi Gemini bawaan atau yang ada di Google Platform. Selanjutnya, ya, ini mengapa KA itu penting. Maka kalian lihat KA ini sudah membantu mengembangkan solusi atau pemecahan masalah secara otomatis dan efisien, ya kan? Nggak perlu lagi kalian tadi menelusuri satu-satu di Google Search Engine. Langsung bisa dikumpulkan tugasnya pada saat itu juga. Kemudian ini berbagai tantangan hambatan yang ada mulai dipecahkan solusinya dengan bantuan KA. Maka KA ini akhir-akhir ini hampir ada di semua bidang profesi. Hampir ada di semua bidang profesi. Maka itulah pentingnya kita mempelajari kecerdasan artifisial. Untuk apa? Ayo, tadi KA penting untuk apa? Menjawab tantangan zaman atas perkembangan teknologi kecerdasan artifisial. Agar kita bisa beradaptasi dengan zaman. Nih, banyak benar aplikasi di bidang umum maupun di bidang khusus. Baik di bidang ekonomi, pemerintah bisa membuat smart city, e-government, ya, banyak di bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini yang sekarang banyak diterapkan itu membuat analisis atau mendiagnosa suatu penyakit. Ini dengan bantuan kecerdasan artifisial. Berdasarkan apa? Berdasarkan data histori sakitnya pasien. Jadi datanya dari pasien sendiri, ya. Kemudian profesi-profesi di bidang KA ini banyak sekarang sudah bermunculan, jadi nggak usah bingung profesinya
sekarang semakin banyak profesi dan tinggal kita semakin kencang lagi, semakin gencar lagi, semakin berusaha lagi untuk mempelajari. Ya, ada business intelligence developer, ya, kemudian AI developer, ya. Jadi pengembang aplikasi ini banyak, robotic engineer dan lain-lain. Banyak bertebaran pekerjaan, ya. Namun kita juga harus menyesuaikan dalam penguasaan teknologi. Sekarang dari sini ada yang ingin tanyakan? Ayo, banyak KA bertebaran di mana-mana. Bahkan kayak kantong Doraemon KA ini. Ada, semua bisa. Ada yang ingin tanyakan? Apa, Dwi? Sekarang itu apa-apa tuh udah mulai bisa diganti lewat AI ataupun kecerdasan artifisial. Kalau semuanya udah digantiin sama AI dengan kecerdasan artifisial, terus manusia itu bakalan gimana? Pertanyaannya menggelitik tapi memang benar ya. Kalau udah ada AI nanti tahu jangan-jangan kita punah kalah sama AI. Tidak ya, anak-anak sekalian, tidak. Karena tetap manusia yang memanage, tetap manusia yang membuat AI, maka dia yang mengawasi kerjaan AI. Maaf, Bapak bukan kecerdasan AI, kecerdasan artifisial. Jadi manusia tetap, walaupun sudah banyak. Ingat satu hal, kecerdasan artifisial hanyalah alat bantu. Hanyalah alat bantu. Sehingga nantinya perlu etika kita dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Banyak etika yang harus kita pelajari sehingga tidak ada istilah, kalau yang sekarang marak adalah plagiatisme atau plagiarisme atau penjiplakan, peniruan karya orang lain. Ya. Harus KA dijadikan sebuah alat bantu untuk memberikan ide, memberikan inspirasi, memberikan gambaran. Jadi nggak akan, insya Allah KA itu nggak akan ngalahin manusia. Kenapa? Kita itu jauh lebih cerdas. Apa sih bedanya kita dengan KA? Bedanya? Kok KA paling cerdas? Karena kemampuan KA itu untuk menarik kembali data masa lalu. Sementara kita itu bisa narik data masa lalu tapi lama. Tergantung mood, apalagi tuh kadang-kadang kalau moodnya lagi nggak bagus, ingat yang lalu, udah lewat. Ya. Jadi maka walaupun memiliki keunggulan, ya, ini ada kelemahannya. Nah, itu unggul di berbagai bidang sampai-sampai tadi teman kalian merasa, aduh, kalau gitu nanti lama-lama kita diganti sama KA dong, lalu kita ngapain? Nah, ada kelemahan kecerdasan artifisial itu, walaupun dia punya banyak keunggulan, kelemahannya antara lain dia harus mendapatkan data dengan kualitas yang tinggi. Data yang diberikan dengan kualitas yang tinggi. Kalau kualitasnya rendah, maka tingkat akurasinya juga kecil. Datanya jelek. Bahkan KA bisa saja, kecerdasan ini bisa saja salah. Kalau data yang dikumpulkan sama dia adalah data yang salah. Maka itu perlu pengawasan dari manusia. Masih perlu pengawasan manusia. Dan jangan lupa etika kita dalam menggunakan teknologi kecerdasan yang semakin berkembang ini. Apa saja etikanya? Kita lihat bahwa yang penting dalam menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial antara lain adalah kita harus sadar betul kalau KA adalah alat bantu. Jadi informasi ini hanya sekedar dibantu oleh KA. Tetap manusia yang menjadi fokusnya, menjadi peran utamanya. Jadi KA tidak akan menggantikan manusia. Kemudian informasi KA bisa salah, bisa, sehingga perlu diverifikasi. Contoh tadi, setelah dilihat di Gemini, coba dilihat di Google penelusuran. Di Gemini juga nyantumin ternyata sumbernya kan. Dapat dari mana? Dari Google penelusuran. Hanya dia diolah lagi dengan kalimat yang sudah diperbaiki. Ada aplikasi namanya Hemingway. Nanti kita belajar juga edit kalimat, membuat paragraf dan seterusnya. Kemudian jangan lupa hindari copy paste langsung. Ya, walaupun kalian menggunakan kecerdasan tadi sudah bisa di print kan, tapi dibaca lagi.
dilihat lagi sumbernya, referensinya dilihat lagi, ya. Kemudian tidak juga jangan dilupakan adalah privasi data kita harus dijaga. Contohnya apa? Ya jadi jangan lagi kalau naruh data pribadi di sini nggak logout. Nah, minimal seperti itu. Jadi data pribadi harus diamankan karena itu milik kalian masing-masing. Oke. Alhamdulillah ya. Inilah pembelajaran kita hari ini. Ya. Seru? Masih kurang lama. Kita kembali lagi ke waktu yang akan datang ya. Kalau diberikan jam tambahan nanti kita coba ulas kembali. Jadi tadi adalah antaranya langkah-langkah memulai. Salah satunya langkah-langkah memulai kalian untuk memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk menjadi pengembang. Minimal, udah tau lah ada ide sedikit untuk membuat konten kreator. Anggi yang suka nonton YouTube, ya, tidak hanya nonton aja, buat, ya. Kemudian dikembangkan lagi kecerdasannya. Apa itu perlu diperbaiki atau tidak? Dilihat. Kalau perlu diperbaiki, apakah perlu kolaborasi dengan kecerdasan artifisial yang lain? Misalnya dari penerjemah, kecerdasannya alihkan kalimatnya, alihkan ke editor paragraf. Misalnya pakai apa ya? Kalau editor itu Chatbot, kemudian pakai Hemingway. Kalimatnya sudah bagus, pindahkan lagi untuk disunting menjadi suara. Baru diupload. Jadi KA sebagai bahan dasar ide atau inspirasi. Jadi jangan sampai kita percaya langsung sepenuhnya, ya, hanya sekedar alat bantu. Ya. Nah, di lain waktu nanti kita coba untuk menambah pembelajaran bagaimana kalian mengkolaborasikan KA. Ya. Ada KA 1, KA 2 ya, banyak tadi kan. Ada yang pinter ngedit dan sebagainya. Kita kolaborasi untuk kalian praktik membuat konten kreator, membuat kreasi. Jadi dengan bantuan KA kita bisa memulai hal-hal yang baru, dan hal baru tadi adalah hal yang kalian sukai. Biasanya seperti itu, ya. Sampai di sini materi pembelajaran kita ini, ya. Cukup lama, berapa? 1 jam lebih, ya. Jadi tolong kita mulai sebelum kembali lagi kita merefleksikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang bermanfaat, apa yang perlu kita tambahkan, perlu kita perbaiki, tantangan kedepannya seperti apa yang perlu dipelajari lebih lanjut atau lebih detail. Itu kalian nanti tuliskan di dalam refleksi di Google Classroom, ya. Tuliskan lagi, ada ya Google Classroom-nya, ada bagian refleksi, klik bagian refleksi, kemudian kirim ke Bapak agar kita sama-sama mengevaluasi pembelajaran kita mengenai pengoperasian, pengaplikasian, dan pemahaman kecerdasan artifisial serta kolaborasi pada berbagai bidang. Jangan lupa kita harus terus tetap belajar, ya. Ada pertanyaan dari kalian? Cukup? Cukup? Ya. Karena waktu juga kita keterbatasan waktu dan kita selesai pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita sudah merefleksikan. Sudah mulai direfleksikan? Refleksikan di Google Classroom. Kemudian Bapak berterima kasih atas partisipasi kalian. Ya. Ingat, tetap semangat belajar, semangat berusaha, jangan ragu-ragu atau jangan sungkan-sungkan untuk mencoba hal yang berhubungan dengan kecerdasan artifisial. Karena apa yang kita pelajari ini menyongsong masa depan kalian. Siapa yang nggak mengikuti perkembangan ya nanti bukan langsung ketinggalan jauh, tapi minimal kelewat, ya, minimal. Jadi jangan sampai kelewat. Jadi
Itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Kemudian Bapak akhiri ya pelajaran kali ini dengan sama-sama kita bersyukur pelajarannya sudah selesai. Ada ilmu yang kalian dapatkan, semoga berkah ya. Kita bersyukur pada Allah. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.